Akhirnya apa? Para ilmuwan nggak ngereken urusan Tuhan aja nyatet DNA nggak ngereken apa pendapat ahli fikih kok. Kan Tuhan udah bikin DNA 3,7 miliar tahun yang lalu. Zaman segitu emang udah ada ahli fikih? Nggak ada. Sudah muncul waktu itu. Oh, dan Allah itu menciptakan DNA ya sejak dia menciptakan makhluk hidup. Makhluk hidup bersel tunggal zaman segitu. Gini loh, saya itu Islam saya kan apa? Sudah saya bilang, Quran, hadis dan sains. Kalau mereka cuma Quran, hadis dan fikih, ya udah Islamnya beda. Simple. Mas. Menarik. Ibu Islam saya kan Quran, hadis dan sains. Quran, Hadis dan sains. Sains iya berkembang loh. Buktinya Nabi ganti-ganti itu kan mengantisipasi bahwa hamba Allah itu makin maju. Si Taufik itu matematikanya setara bro, dibilang kok nggak percaya. Taufik bin Abdul Rahim. Iya. Tapi itu DNA itu memang mengambil sampelnya dari mungkin tulang belulang atau gimana, Mas? Begini. Di wilayah yang sama. Ya, begini. Si Taufik itu pakai kitab apa dia? Itu nasab jauh loh, 45.000 tahun. Iya. 45.000 tahun. Iya, ternyata entah keturunannya, entah keturunan sepupunya, itu masih ada sekarang di Asia mainland sana masih ada yang haplogrupnya sama. Usisin itu haplogrup K. Kita pun termasuk keturunan haplogrup K. Loh, 45.000 tahun itu tahun, ya. Bukan nasab panjang. Iya. Nah, Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Kita kembali kedatangan tamu Bapak Dr. Sugeng Sugiarto. Hari ini ada tema yang fresh sekali, tema yang bagus sekali, yang bisa Anda simak dengan baik-baik dan mudah-mudahan bisa mencerahkan dan lebih mengedukasi bagaimana sih DNA itu dan bagaimana kaitannya dengan klaim Pak Alawi. Nah, kemarin ada seorang Pak Alawi yang berstatement mengenai DNA ini dan itu sangat disesalkan. Kenapa? Mengejustifikasi, meskipun tidak menyebut nama Dr. Sugeng Sugiarto, tapi sangat disesalkan. Orang ini bernama, kalau nggak salah Pak Sugeng, Mas Sugeng, itu Taufik bin Abdul Rahim. Apakah memang Taufik itu atau enggak, saya nggak tahu. Tapi statementnya kurang lebih seperti ini Pak, Mas Sugeng. Coba Mas Sugeng dengarkan ya. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Tuh. Paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga ibadah ini. Maka kita apa yang dipakai, ayo kalau mau DNA, jauh. Lalu sudah DNA-nya coba diminta sama Nabi yang dia siapa yang harus minta dong? Nggak akan bisa, harus bikin dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udah lah, nggak ada ilmiah sama sekali. Ya, ini nggak ada mau jawab sekali. Tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakar. Ya. Dan kenapa sih urusan iman terus itu? Nggak perlu ya tinggal urusan itu. Udah nggak perlu. Udah. Ini sekilas statement dari Pak Alawi, dari klaim Pak Alawi yang mungkin topik itu atau nggak tahu ya, tapi kalau saya tanya dari beberapa teman, ini orang ini bernama Taufik bin Abdurrahim. Bagaimana Mas Sugeng? Statement dari Pak Alawi ini kok sepertinya ya begitulah, kipu-kipu aja. kan saya sudah bilang ada 3 makhluk yang takut sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. 1, maling dengan sidik jarinya. Terus saya lupa ya. Terus pemerkosa dengan spermanya. Balawi dengan DNA-nya. Iya, maling pasti mengarahkan Anda untuk tidak mempercayai itu tentang ilmu namanya pembuktian dengan sidik jari. Sidik jari, retina mata, itu kan biometrik, identitas kita. Maka di negara-negara maju itu banyak dikumpulkan. Di kita, EKTP itu sudah mengumpulkan sidik jari dan wajah. Wajah kan juga difoto kan buktinya kita. Itu banyak dikenali dengan AI lah.
berapa kemiripan. Iya, oke. Walaupun kita mungkin wajah umur 25 ganteng banget, 30 berkurang, 40 agak ganteng, 45 nyebai. Nah, begitu kantongnya tebel ganteng lagi gitu. Oke. Iya. Nah, maksudnya gini, kenapa sih dari klien Pak Alwi itu selalu meragukan gitu, selalu memframing, itu bukan ahlinya, itu kuliah di mana, sekolah di mana, kita sudah banyak ahli. Memang mereka punya ahli DNA ya? Ada buktinya Zenawi itu. Tapi Zenawi pendapatnya kan sama dengan saya. Bahwa kromosom Y itu tidak berekombinasi. Jadi kalau tidak berekombinasi itu artinya diturunkan dari bapak ke anak laki-lakinya ya sama persis kecuali terjadi mutasi. Tapi mutasi kan cuma 1/sejuta aja nggak nyampe. Jadi hampir identikal lah antara bapak dan anak. Bapak kita dengan kakek kita juga hampir identikal. Buktinya dari Y Adam, saya nggak bilang Nabi Adam ya. Y Adam dengan kita itu masih sama berapa coba? 99,98% lebih masih sama. Oh, masih sama. Masih sama. Jadi semua kalau di agama dibilang bahwa Nabi Adam itu moyang seluruh manusia, karena DNA itu kan laki-laki ya kita simpulkan moyangnya seluruh laki-laki lah ya. Itu bisa dibuktikan walaupun ada perbedaan karena Nabi pernah bilang 7.000 tahun yang lalu. Kalau dari hasil pengukuran kan sekitar 235.000 tahun yang lalu. Nabi bilang 7.000 tahun yang lalu kan nggak bilang tahunnya, tahun bumi, tahun surga, tahun Mars, tahun Pluto, atau tahun matahari. Oh, itu beda-beda. Beda tahun. Satu tahun matahari itu 230 juta tahun bumi. Oh, jadi nggak bisa digeneralisir sama gitu. Nah, ini Nabi kan nggak bilang tahun apa. Cuma tahun aja gitu ya. Loh, kalau bilangnya tahun surga gimana? Lah surga mengelilingi apa? Dalam satu tahun itu kan surga mengelilingi apa? Kan kita nggak tahu. Oh. Jadi itu Nabi membuka ruang interpretasi. Oh, sepakat ini. Ya. Gimana Mas itu membuka ruang interpretasi itu juga bisa dibelokkan juga ya? Ya tergantung nawaitunya. Nawaitu baik demi ilmu atau nawaitu buruk menyelamatkan nasab ya, Bu. Iya. Nah, tadi sebelum kita podcast itu kan Mas Sugeng sebut-sebut bahwa DNA ayam itu semuanya tetap pada ibunya. Dan seluruhnya pada ibunya. Iya. Berarti sama juga dengan Wali Songo ya, yang itu garis. Oh beda, kita harus membedakan. Kalau manusia itu sistem jantan betinanya XY. Jadi heterosigotnya itu di laki-laki, kita laki-laki XY, perempuan XX. Heterosigot dan XY kelihatan hetero kan? XX homosigot. Kalau ayam heterosigotnya ayam betina, ayam jantannya homosigot. Ayam betina itu ZW, ayam jantan ZZ. Makanya baik mitokondria DNA dan mitokondria haplogrup ataupun W DNA haplogrup ayam itu ikut induk betinanya. Mau pasangan jantannya beda-beda ya programnya tetap ikut ibunya. Ya kalau Pak Alwi mau seperti ayam ya terserah. Bentar, ini menarik nih. Jadi maksud saya bukan, sorry, tadi mungkin saya salah bertanya ya. Bukan berarti menyamakan dengan manusia, tapi begini, itu hanya pembuka aja. Ayam itu walaupun beda-beda penjatannya, tapi tetap garis keturunan dari ibu berarti. Ya garis keturunan itu tetap bapak ibu. Cuma yang garis bisa dilacak jauh itu dari ibu. Oh, oke. Coba jelaskan Mas, itu yang saya nggak ngerti itu seperti apa? Nah haploid itu kan tidak dikocok. Waktu meiosis itu tidak dikocok, tidak direkombinasi. Jadi antara induk betina dengan anaknya akan selalu sama gitu ya. Okay. Nah kan kromosom W dari induk betina hanya diwarisi oleh anak betinanya. Terus gitu. Sama laki-laki kromosom Y hanya diwarisi oleh anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya diwarisi siapa? Ya anak laki-lakinya lagi. Itu kenapa bisa untuk nasab panjang. Buktinya apa? Y-DNA itu, kenapa para ahli bisa menghitung sampai 235.000 tahun? Okay. Kan si Taufik tadi goblok, nggak pakai ngitung, nggak ada hitungannya.
Coba cek sekolahnya topik itu. Di mana coba kalian nemukan? Iya, iya, oke, oke, oke. Kalau ngomong-ngomong soal ilmiah, dia belajar metodologi ilmiah dari mana? Ya itu selalu yang digoreng itu kan DNA itu hanya bisa untuk penelusuran nasab tapi yang dekat. Kalau dekat, kenapa ada nama ilmu filogeografi? Menjejaki migrasi orang berdasarkan mutasi genetiknya dan posisi perpindahan dari dari keturunannya yang ada di titik-titik migrasi. Jadi misalnya Nabi Ibrahim umpama pernah di Babylon, Ya. maka keturunan sepupunya Nabi Ibrahim pasti masih ada di situ. Yang satu haplogrup dengan Nabi Ibrahim. Ya, oke. Kemudian dia pindah ke Kanait. Di daerah Kanan itu, Kanan ini nama daerah ya, bukan anaknya Nabi Nuh ya. Itu keturunannya juga masih ada di situ. Kemudian ada yang Nabi Ismail ke Mekah dan Madinah. Ya pasti keturunannya ada di situ, bisa dilacak. Bukan melulu dengan metodologi penuturan atau kitab atau manuskrip ya. Gila, zaman Nabi Ibrahim pakai kitabnya pakai apa? Belum kenal kitab. Oke, oke, oke. Apalagi zaman sebelum nabi-nabi itu, misalnya ya yang zaman yang DNA yang kita temukan terawetkan paling tua kan 45.000 tahun yang lalu ya, Usisim di Rusia sana. Itu 45.000 tahun yang lalu kan belum ketemu kitab. Memang si topik itu pakai kitab apa dia? Itu nasab jauh loh, 45.000 tahun. Iya. 45.000 tahun. Iya, ternyata entah keturunannya, entah anak keturunan sepupunya, itu masih ada sekarang di di Asia mainland sana masih ada yang haplogrupnya sama. Usisin itu haplogrup K. Kita pun termasuk keturunan haplogrup K. Loh, 45.000 tahun itu 40 tahun ya. bukan nasab panjang. Iya. Nah, Iya, kalau iya bagus. si Taufik itu matematikanya setara bro, dibilang kok nggak percaya. Topik bin Abdul Rahim. Iya, iya. Tapi itu Dena itu memang mengambil sampelnya dari mungkin tulang belulang atau gimana, Mas? Begini. Di wilayah yang sama. Ya, begini. Dalam menghitung laju mutasi itu ada 3 yang dikenal metode ya. Kalibrasi, genealogi, dan dengan DNA kuno. Kalau genealogi itu banyaknya mutasi ayah peranak dihitung, ayah peranak atau kakek percucu atau kakek buyut per cicit gitu ya. Ya, oke. Yang sampelnya pada masih hidup. Kemudian dengan kalibrasi, misal kita tahu misalnya Kaisar Jepang, kakeknya 3.000 tahun yang lalu. Oke. Cucunya itu jaraknya 3.000. Ya. Sesama cucu yang jauhnya 3.000 tahun itu bisa dihitung jumlah mutasinya. Nanti angkanya pasti ketemu 3.000 tahun. Bisa sepresisi itu ya? Iya. Nanti namanya ancient DNA adalah seperti Usisim itu ketemu fosil. Tapi fosil itu terawetkan biasanya di lingkungan dingin. Kalau di Timur Tengah biasanya nggak bisa. Terlalu banyak yang rusak. Yang di dingin itu juga masih rusak, tetap rusak. Tapi sisanya masih bagus untuk dilacak. Nah, misalnya ya dari jarak 45.000 tahun yang lalu, misalnya mutasinya itu ternyata dibandingkan yang lain-lain, namanya mutasi itu orangnya lebih sedikit daripada yang nggak mutasi gitu ya. Ya, ya. Di halaman tertentu dia mutasi, saudaranya yang lain enggak gitu. Itu maka misalnya mutasinya ditemukan sebesar 1.500 mutasi di tulang itu. Oke. Ternyata pada haplogrup yang sama, haplogrup K berarti kan NO itu masuk K. Itu sekarang 2.000. Maka selama jarak 45.000 tahun lalu sampai sekarang itu terjadi berapa? 500 mutasi kan? Ya, ya. Nah, ada berarti kan 45.000 bagi 500 itulah jam biologis kita. Jam kakek moyang kita gitu. Itu nanti dirata. Kalau genealogis berapa? Kalau kalibrasi berapa? Ya, misal kalibrasi juga Imam Ali itu kan. Imam Ali umurnya 1.400 tahun. Ternyata keturunannya berapa mutasinya? Rata-rata 8 sampai 14. Enggak sama persis. Ada yang 8, ada yang 9, ada 10, 11.
jumlahkan di rata-rata gitu. Ini jumlah mutasi itu jumlah keturunannya ya. Ini punya anak ini dan sebagainya gitu ya. Iya, sebentar tak anu telepon. Oh iya, monggo silakan. Dah, tak blocking. Oh iya. Kita lanjutkan. Jadi menjelaskan Yang ini yang mutasi nih, Mas. Mutasi itu pergerakan dia punya keturunan A, B, C, D bercabang-cabang atau perpindahan atau bagaimana sebetulnya? bercabang-cabang. Maksudnya mutasi itu misal DNA itu kan cuma 4. A, T, G, C. A, T, G, C, oke. Iya, Al-Qur'an itu hurufnya berapa? Alif, ba, ta, sa, jim, banyak kan? Iya. Kitab suci di tubuh kita DNA itu cuma 4. Tapi dengan 4 ini Tuhan menciptakan apa makhluk? Dari bakteri, jamur, hewan, tumbuhan, nematoda. Allahu Akbar. Oke. Ada 4 ya, sama ingat tuh. Jadi Iya, 4. Oke. Cuma tiap kombinasi ini kalau diterjemahkan jadi protein kan 33 ini, 33 DNA itu satu asam amino apa. Seper satu ini ya. Bukan per 3. Nantilah itu. Oke. Makanya kalau nggak pernah kuliah biokimia nanti jebol. Blank. Nah, tapi ya intinya gitu. Nah, kalau misalnya mutasi itu, misalnya A itu pasangannya dengan T. Ya. A pasangan dengan T. C dengan G. Kalau misalnya kita punya keturunan 500 tahun lagi, harusnya kan AA terus A-nya berubah jadi C, itu namanya mutasi. Di lokasi itu. Misalnya di lokasi 10.000. Harusnya A terus A, kita A, anak kita A, cucu kita A. 500 tahun lagi ternyata di posisi 10.000 berubah jadi C, itulah mutasi. Dan satu mutasi itu berapa umurnya? Itu mendekati 1 miliar tahun baru berubah lagi dari C berubah ke T atau A, berubah kebalik lagi. Rumit juga ngitungnya ya, segampang orang apa namanya, cuman asal ini menurut ngeblank juga ini. Jadi kalau saya misalnya punya keturunan anak saya punya cucu, punya cicit, punya ini, kalau saya masih di satu wilayah itu, misalnya di wilayah Yogyakarta itu belum bermutasi. Bisa bermutasi ke anakmu bisa. Tapi kan berarti jaraknya dengan kakek sebelumnya Nabi Adam 235.000 tahun. Kita nggak tahu mutasinya kapan itu loh, bisa di kita. Oh, kalau gini Mas, hitungannya dari saya aja. Dari saya misalkan saya punya anak, punya cucu, punya cicit, buyut, terus canggah sampai seterusnya. Di dalam satu wilayah misalkan Yogyakarta ini. Itu selama itu mutasinya Mungkin tapi beda tempat. Misal gini loh. Pada suatu generasi tertentu ya. Misalnya di kakek buyut kita ya. Oke. Posisi mutasinya di alamat 10.000. Oke. 10.000 kakek. Kan kromosom Y itu alamatnya sampai 57 juta. Jadi anggap aja buku 57 juta halaman gitu ya. Ya, siap. Yang dipakai untuk catatan NASA berapa? 24,7 juta. Sampai sekarang loh ya. Nanti 500 juta tahun lagi mungkin sisanya baru kepakai. Misal di kakek buyut kita terjadi mutasi di halaman 10.000. 10 jangan 10.000 lah, 10.000 itu di ujung. Halaman 1 juta misalnya, halaman 1 juta. Halaman 1 juta. Di kakek buyut kita. Buyut, kakek, terus kita. Terus anak. Di anak tadi mutasinya nggak di alamat 1 juta. Bisa di 1 juta 200, bisa 1 juta 100. Mutasi baru itu tidak menindih mutasi dari kakeknya. Oh, seperti itu ya. Kalau nggak turut campur Tuhan siapa coba? Iya. Harusnya kalau random kan bisa aja. Di kakek kita 1 juta, betul. ternyata di cucu kita 1 juta. Iya. Ternyata enggak. Kalau menurut dari pembacaan DNA dari fosil-fosil dulu gitu ya. Mutasi misalnya haplogrup K itu kan di alamat K berapa itu ya. Itu mutasinya di nomor itu. Keturunannya sekarang mutasinya itu di alamat beda-beda. Tidak menindih mutasi yang diwariskan kakeknya. Jadi tidak menghapus sejak yang lama ya? Nggak bisa ya? Bukan nggak bisa. Ya ketentuan Allah begitu. Mau diapain itu? Jadi kalau di random menurut kemauan sendiri pun
Ya sebenarnya itu bertentangan dengan ilmu DNA ya. Iya, cuma jangan bayangin misalnya kalau sekarang gini, sekarang 1 juta, terus keturunanmu 1 juta 1 juta, enggak. Randomnya itu misalnya 1 juta, atau dia mutasinya di keturunan berikutnya bisa 990.000 sekian, bisa maju mundur. Tapi yang mutasi lama itu tidak ditindih mutasi Tidak baru. ditindak, tetap permanen ini ya. Yang lama ini ya, yang asal kita itu tetap permanen ya. Tidak mungkin punah kan itu. Ya kalau keturunan laki-laki punah, ya punah. Ya maksudnya punah secara hilang jejak digitalnya itu loh maksudnya. Ya kalau punah itu gini, kalau kita misalnya generasi sekarang berapa itu putus kan zaman Gunung Toba meletus, itu banyak yang mati. Ya otomatis garis keturunan laki-lakinya banyak yang punah. Punah itu artinya tidak berketurunan. Iya maksudnya gitu. Nah, kalau masih berketurunan laki-laki terus, ya nggak punah-punah. Cuma kalau jumlahnya keturunannya selalu satu, itu nggak bisa bentuk haplogroup. Namanya haplogroup itu adalah sekelompok laki-laki yang punya kesamaan genetik. Nah, kalau tanya haplogrupnya Nabi Adam, zaman situ siapa saudaranya Nabi Adam? Nggak ada. Di atas Nabi Adam gitu ya. Mana tahu, nggak ada datanya. Kan nggak ada datanya. Oke. Jadi kalau DNA Nabi Muhammad SAW jelas, Ya. kan ada kan di atasnya. Ada, cuma dia kita anggap sama dengan paman-pamannya, Oke. sama dengan sepupunya. Itu kan keturunannya bahwa namanya mutasi FGC 8703. Termasuk Abu Lahab juga FGC 8703. Abu Lahab aja enggak, Abu Lahab kapan ngaku-ngaku keturunan Nabi Ismail terus dawir. Ada nggak riwayatnya Abu Lahab dawir modal nasab? Nah, kan. Oke. Nah, kalau melebar dikit mas, soal DNA hewan. Tadi kan ayam, bahwa ayam itu tetap aja dia apa namanya tumpuannya kepada apa di telurnya itu kan, yang itu meskipun dibuai beberapa pejantan tetap aja dia akan nyambung ke ibunya. Salah itu, 1 telur 1 pejantan. Satu telur 1 pejantan. Iya, kalau 1 induk betina banyak pejantan enggak apa-apa. Ya itu rezekinya ayam. Tapi jantannya Hah? tetap 1 jantan. 1 telur itu hanya bisa dibuai 1 jantan. Tapi 1 induk betina bisa bisa dikawini, bukan dibuai. Bisa dikawini banyak pejantan. Kalau kita izinkan. Oke. Nggak boleh iri. Ibu-ibu nggak boleh iri ya. Tapi tetap yang jadi 1 ya. Ya kalau 1 petarangan bisa aja bapaknya beda-beda. Tapi 1 telur itu bapaknya pasti 1. Tetap 1. Meskipun yang mengawini banyak pejantan, prinsipnya 1 telur, satu ibu, 1 ayah. 1 babon, 1 jadi Ya. gitu ya. Kalau 1 sarang bisa banyak ayah. Bisa banyak ayah. Apa itu yang membuat mereka itu menutupi kali ya, Pak Alwi, itu mungkin 1 sarang ayam, tapi berbagai macam laki-laki nih, jantan. Nggak tahu. Kan Camen yang bilang. Karena tadi sendiri kan juga nyebut kan, katakanlah Gini loh, kalau dalam kasus manusia, misalnya kakak adik itu beda haplogroup. Misal seorang ibu menjanda, suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi, ya otomatis ya, kalau haplogroup ayahnya pasti beda, haplogroup ibunya sama. Haplogroup itu kan dari ayah dan dari ibu. akhirnya beda ya ini. Iya, ya wajar misal ya. Seorang ibu, kita ceritanya yang bagus-bagus ya. Seorang ibu punya anak 1, kemudian suaminya meninggal, ya entah karena tugas atau perang gitu. Kemudian menikah lagi, suami pertama haplogroup J, Ya. suami kedua haplogroup O. Ya kakak adik itu yang sulung pasti J, yang adiknya yang beda ayah ya pasti O. Karena ngambil dari ayah ya. Iya kan, tapi kan itu kejadiannya baik-baik, semua lewat pernikahan lah. Tapi bagaimana kalau misalnya ada Habibah punya suami haplogrupnya J, di luar nikah dia pacaran, Oke. pacarnya haplogrup O, Ya. pas anaknya lahir haplogrup O, itu anak pacarnya atau anak suaminya? Ayo. Oke. Ini perselingkuhan ya. Yang bilang itu loh ya. Aku cuma bilang pacaran loh ya.
Iya, iya, iya. Sekarang kalau dalam pernikahan itu nasabnya ikut siapa? Ikut suaminya si Habib atau ikut pacarnya? Enggak, ini tidak menjustifikasi Mas, artinya tidak menuduh ya. Ini kan hanya ilustrasi saja karena itu tadi ketika didekati dengan ilmu DNA, wah ini bukan ahlinya. Ketika didekati dengan filologi, wah ini apa di luar Islam. Itu Islam versi mereka. Ya kan selalu begitu pernyataannya. Ya anggap aja gini loh, saya itu Islam saya kan apa? Sudah saya bilang, Quran, hadis dan sains. Kalau mereka cuma Quran, hadis dan fikih, ya udah Islamnya beda. Simple. Mas, menarik. Ibu Islam, Islam saya kan Quran, hadis dan sains. Quran, Hadis dan sains. Sains iya berkembang loh. Buktinya Nabi ganti-ganti itu kan mengantisipasi bahwa hamba Allah itu makin maju. oke. Dari Nabi Adam ganti-ganti Nabi. Oh, kalau cuma tetap aja ngapain ganti-ganti Nabi? Itu mengantisipasi bahwa umatnya hamba Allah itu makin maju. Begitu Nabi Muhammad berakhir, Baginda bilang apa? Ulama pewaris Nabi. Nah, yang menjalankan tugas kenabian itu adalah ulama. Ulama itu siapa aja? Kan bukan ulama bidang agama aja. Profesor fisika itu ulama. Profesor biologi itu ulama. Itu loh yang kadang-kadang saya juga herannya di situ. Wali itu pasti seorang ya ahli agama. Itu toh. Ya itu langkah untuk membuat umat Islam bodoh. Ini masalahnya kuncinya di sini nih. Al-Quran, hadis dan sains. Nah, iya. Kalau kita cium kiai, tapi kita lupa mencium guru SD kita yang ngajari A, B, C, D. Wah kurang ajar itu namanya. Dia bisa kerja kalau nggak gurunya ngajari A, B, C, D siapa coba? Ini Mas juga di luar mungkin agak melebar dikit lagi nih. Melebar batu nggak apa ya? Yang diajarkan di pesantren sekarang ini itu sebetulnya sains teknologi ini lebih ke konteksnya apa sih? Pesantren-pesantren kita itu terkunci pada pengetahuan abad klasik Islam. Jadi tidak Tapi kan tetap ada sains juga katanya. Ya, sains zaman dulu. Nah, gimana? Sains zaman dulu tuh misalnya gini. Fikih Islam itu di biologi cuma tahu makhluk hidup itu apa? Hewan, tumbuhan, manusia. Ya. Nah, terus bakteri di golongan apa? Nematoda di golongan apa? Virus di golongan apa? Kan nggak ada di fikih Islam. Emang peradaban Islam mau dikunci pengetahuan kayak gitu? Ya bikin bodoh umat namanya. Iya baru tahu saya. Akhirnya apa? Para ilmuwan nggak ngereken urusan Tuhan aja nyari DNA nggak ngereken apa pendapat ahli fikih. Kan Tuhan udah bikin DNA 3,7 miliar tahun yang lalu. Zaman segitu emang udah ada ahli fikih? Nggak ada. Sudah muncul waktu itu. Oh, dan Allah itu menciptakan DNA ya sejak dia menciptakan makhluk hidup. Makhluk hidup bersel tunggal zaman segitu. Udah ada DNA-nya. DNA-nya tetap aja ATGC dari 3,7 miliar tahun. Bayangin Quran itu berapa huruf? Buku-buku teks sekolah kita itu 26 huruf. Dan Tuhan cuma bikin genetik kita terdiri dari 4 huruf. 4 huruf ya. Karena memang itu mendekati kepastian kan itu. Artinya DNA ini lebih akurasinya lebih presisi ketimbang dengan cara-cara periwayatan dengan kitab. Kalau konteksnya ini penelusuran nasab loh ya. Penelusuran nasab kalau dengan kitab mengukur kebenarannya pakai apa? Ada nggak uji statistik? Uji statistik itu adalah cara mencari kebenaran. Mana yang paling bisa dipercaya? Kalau dengan kitab apa coba? Metode terukurnya apa? Mengukurnya pakai apa? Suatu kitab bisa dipercaya atau enggak? Sohih, apa namanya? Kesaksian kan? Iya, sohih itu. Kesaksian ya. Kesaksian. Selain Nabi siapa yang dimaksud Allah? Enggak ada. Iya. Kalau statistik itu ilmu alam. Allah yang bikin, manusia cuma bisa menyingkap.
Iya, Nah, ya, itu pun juga punya rahasia sendiri. Misal nih, 1 juta atom radioaktif. Ya, radioaktif ini. sumbernya. Oke. 1000 tahun lagi bakal luruh, berubah jadi atom lain. Itu udah ketentuannya separuh. Misalnya 1 kilo yang setengah kilo kan berubah. Tapi setengah kilo atom yang mana itu cuma rahasia Allah. Manusia taunya bahwa nanti berubah setengah kilo. Ya udah kita manfaatkan sebatas pengetahuan kita itu. Dengan kata lain, kembali lagi seperti pertanyaan yang kemarin kita pernah podcast itu, ilmu sains dan ilmu agama ini tidak pernah sinkron. Nah, begini, sinkron. Nah, seperti itu Mas. Coba diterangkan. Kita harus bilang bahwa kalau Quran dan hadis itu bukan ilmu. Dia sumber ilmu. Iya, Quran hadis itu bukan ilmu, Bukan. tapi sumber ilmu. Yang dikatakan ilmu Quran apa? Ilmu tafsir. Ilmu hadis kan ilmu menyeleksi hadis Ya, dan menginterpretasikan hadis. ya. Khusus hadis kan harus dipilih. Sahih, hasan, doif, maudu. Semin jadi ulama dena ya. Hadisnya itu bukan ilmu, tapi sumber ilmu. Karena udah nggak bisa diubah. Hadis kan nggak bisa bertambah berkurang. Mungkin berkurang tuh mungkin. Iya, kalau Ya kalau suatu saat dinyatakan hadis itu maudu atau doif, atau yang kita ikuti kan hasan toh sahih aja. ya. Misalnya kalau suatu hadis di generasi tertentu misalnya hasan, generasi berikutnya bisa dinyatakan doif atau maudu karena nggak masuk akal gitu kan bisa aja. Bisa. Bisa. Tapi sementara orang, khususnya Pak Alwi ini, hadis yang mereka lontarkan demi nasabnya itu permanen. Ya, hadis versi mereka. Mau zaman Nabi belum ada Balawi. Iya juga ya. Mungkin kalau Nabi ada Balawi ada zaman Nabi udah dikaplokin Nabi. Makanya gini Mas, ini random aja jadinya. Loh, Nabi itu loh kenabiannya jadi dipertanyakan nggak marah-marah kok. Iya memang ya. Nabi itu dipertanyakan loh kenabiannya. Dilempar orang, dikutuk, Diuji kenabiannya loh. persekusi. Nggak marah-marah. Balawi cuma ditanya nasabnya. Bingung. Hah? Langsung nyala. Langsung apa? Bikin majelis. Ziarah kubro. Nah, Maka coba umat Islam ditanya, kalau kalian ditanya pertanyaannya itu berdasarkan data dari ilmu, terus jawabnya pakai ziarah kubro itu yang goblok siapa coba? Yang jawab apa yang tanya? ya. Itu sangat-sangat. Kadang-kadang memang mereka ini banyak kejanggalan. Nah, ada lagi nih, Mas, yang kemarin mungkin saya agak lupa tanyakan. Bahwa di dalam diri saya, klien Pak Alwi, itu diyakini dan terus dinarasikan baik itu dari junjungannya maupun muhibinnya. Di dalam diri saya ada zat duriyah. Ini zat apa nih? Sebenarnya kalau kita mengambil kata-kata zat ini kan, ini kayaknya dekat dengan sains ini. Nah, iya. Zat ini gimana? Suruh mereka membuktikan. Kan saya bilang begini, zat itu yang keluar dari mulutnya Balawi, jangan dipercaya sebelum mereka bisa membuktikan secara ilmiah. Apa ilmiah itu? Ilmiah itu adalah suatu teori yang diuji kebenarannya melawan bukti yang ada. Cici, balik nih Mas, Cici. Coba. Zat adalah? Enggak, maksudnya gini loh. Kita jangan percaya, misalnya si Taufik itu bilang zat itu. Oke, nah itu maksudnya. Dia harus bisa menjelaskan dengan metode terukur, dengan cara terukur, apakah zat itu. Kalau dia tidak mampu menjelaskan dengan metode terukur, dengan cara terukur, ya jangan dipercaya. Ya kayak orang Muhammadiyah itu loh. Oke. Klaim nasab, tapi tidak bisa membuktikan secara historis dan biologis. Orang Muhammadiyah nggak percaya. Memang Muhammadiyah pinter-pinter loh, universitasnya aja bagus-bagus. Nggak setara bro ya. Muhammadiyah tuh pinter-pinter. Presiden kita pertama orang Muhammadiyah. Iya. Aduh, memang mereka itu ya sebatas itu tadi. Kalau menurut saya, mungkin yang lain ada istilah lain. Kalau saya kepo-kepo aja. Jadi begitu diserang dengan berbagai macam
argumentasi yang bisa diterjemahkan dengan ilmiah. Ya ilmiah kan bisa diterima nalar kan. Sederhananya begitu kan. Dulu zaman Nabi itu sampai ulama salah loh. Oke. Itu perbedaan argumen itu hanya logika. Logika. Kalau sekarang logika nggak cukup, harus ada datanya, olah datanya. Oke. Dulu Al-Biruni bilang bahwa benda berat dan benda ringan jatuhnya duluan berat. Ya. Ternyata setelah datanya ada, kalau misalnya gaya gesek angin dikeluarin, benda yang sama-sama jatuh di ruang hampa gini ya, mau berat mau ringan bareng. Ya. Rumus di ilmu fisika WMG, G-nya sama semua benda yang ringan. Oke. Zaman Al-Biruni salah, tapi di zaman dia benar. Ya karena belum ada Nggak bisa ngukur. Cari gimana dia caranya menghampakan gas, belum tahu caranya. cuman sekilas benda lebih berat tuh yang pasti jatuhnya lebih cepat daripada benda ringan gitu kan. Iya, sekarang kalau tank 1 ton, 60 ton, dikasih payung dengan kelereng yang cuma 10 gram, nggak pakai payung, cepet mana? Barangnya. Iya kan? Padahal ini lebih berat 60 ton. Ya. Nah itu. Oh begitu maksudnya. Ya. Karena di sini ada dua gaya bekerja, gaya gesek udara besar Ya. dan gaya gravitasi ya besar juga, tapi dihambat gaya di sini gaya gesek udaranya kecil banget. Kelereng ini. Oke. Itu penjelasan ilmiahnya begitu ya. Iya, harus ngitung, harus ngukur. Ilmiah. Nah, ini loh. Ini kayak si topik itu nggak ngerti namanya ilmiah itu adalah suatu teori atau suatu pendapat atau suatu tesis ya. Tesis kan orang taunya tesis itu cuma tesis S2 aja. Ya. Tesis teori yang harus dipertahankan, diuji dengan bukti-bukti yang ada. Oke. Seperti tesisnya kayak Imat, ya diuji misalnya dengan DNA, buktinya batal. Teorinya Balawi bahwa mereka keturunan laki-laki, ya harus diuji dengan buktinya. Buktinya apa? Buku nasab itu bukan bukti. Buku nasab itu catatan kesaksian. Bukti itu ya bukti biologi. Kalau maling itu bukti biologinya itu sidik jari gitu. Ada ukurannya. Ya mungkin kalau si topik mungkin tes DNA-nya ya kita kita buat menyenangkan lah. Dari sperma dia kan nggak apa-apa. Ada